Tidak? Oke, kalau tidak, apa alasannya? Karena kebetulan ya dapat membuat batin anak tersiksa. Ada yang mengatakan bahwa hitungannya bagaimana? Oh, hukuman itu bersifat jangka pendek. Ya. Kemudian ini ada lagi yang kedua, menulis 100 kali di buku dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Tidak, tidak, tidak ya Mama Irma. Karena mengapa tidak? Membuang waktu. Apalagi betul. Apalagi tidak efektif. Tidak efektif. Oke, betul. Nanti kita lihat. Yang ketiga, memberikan pembelajaran kepada anak dapat meningkatkan motivasi pada anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, jadi kalau memberikan pembelajaran dapat meningkatkan motivasi. Ya, ada yang bilang setuju, ada yang tidak setuju. Itu yang ketiga. Ya, jadi kalau lihat ini kita ketahui duluan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif ini perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dan diawali dengan paradigma tentang teori kontrol. Lihat lanjut lagi. Nah, ini paradigma belajar. Nah, coba Bapak Ibu mengepalkan tangan. Ya, mengepalkan tangan kuat-kuat. Jadi anggap saja kita seolah-olah beranggapan bahwa di dalam kepala tangan ini ada sesuatu yang berharga menurut kita. Coba kalau kita pikirkan yang berharga di dalam kita punya hidup itu apa? Misalkan kita punya istri, kita punya anak, kita punya harta, kita punya pengetahuan. Oh ya, itu sangat berharga di dalam kepala tangan ini. Nah, setelah itu kita perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan kita. Nah, tugas dari rekan di sebelah, coba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Boleh membujuk, boleh menghardik, boleh atau memaksa juga boleh. Coba berdua. Misalkan Ibu Emma dengan Ibu Satika. Nah, jadi yang di kepala tangan misalkan pacar atau mungkin ibu punya uang 200 juta. Pokoknya kita bayangkan bahwa yang di kepala tangan itu sesuatu yang paling berharga. Lalu orang mau paksa ambil. Kita kasih atau tidak? Tidak. Saya tanya. Ibu Emma, apa yang di kepala tangan? Ingat orang tua. Oke, kalau teman buka paksa, ibu kasih atau tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa ibu tidak kasih? Karena ini milik saya. Ya, memang itu ibu pilih, tapi kenapa ibu tidak kasih? Dia mau bujuk Ibu Sartika, mungkin sudah mama tinggal di mereka, kita kasih uang sekian. Ibu kasih atau tidak? Ya, ibu ya apapun saya tidak kasih. Karena ini milik saya. Ya, karena itu ibu pilih. Apa yang ketika dibujuk, dipaksa, coba kalau Ibu Sartika tendang, pokoknya paksa, adik, kasih atau tidak? Ya, tidak, semua pasti tidak. Karena kalau kita berpikir, ini yang ada nih saya punya istri. Contoh Bapak Hiro, saya punya istri. Ini ciap mama nih. Kalau orang mau ambil, pasti saya suruh kasih. Atau Ibu Irma dengan Mama Coo, yang ada nih kita punya anak-anak di dalam kepala tangan nih. Orang mau bujuk, mau kasih harta, tukar dengan uang 500 juta ke 1 miliar, kasih ini anak pun kita pasti tidak akan kasih. Biasanya seperti itu. Jadi ini ilustrasinya seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, tadi saya sudah bertanya. Nah, ini pertanyaan berikut. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Tadi Mak Emma sudah kasih tahu bahwa karena yang di dalam kepala tangan ini adalah yang sangat berarti atau berharga. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol atau kendali untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ini sendiri.
diri sendiri. Berarti kita yang memegang kendali atas diri kita sendiri. Mau buka ini kepalan tangan, mau kasih orang, mau sondeng, mau tetap tutup atau tutup terus, itu ada pada diri kita sendiri. Jadi di sini kita belajar bahwa fungsi kontrol itu ada pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi jangan kalau kita buat salah, kita mulai bilang, kok ini nah gara-gara lu tadi, lu tak lama tadinya beta juga terlambat. Tidak bisa seperti kita kan sering begitu, beralasan dan menjatuhkan salah kepada positif, apa-apa saja yang ada dalam budaya positif. Baik teman-teman semua, kenapa kita harus mempelajari budaya positif? Kali ini adalah bagian dari perubahan paradigma. Nilai positif, disiplin positif, dan nilai kebajikan universal. Jadi ada beberapa yang kita akan belajar di sini, yakni yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang berikut, teori motivasi, hukum, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Nah, ini ada 6 yang menjadi bagian dari budaya positif yang merupakan perubahan paradigma. Nah, saya mau bertanya kepada teman-teman semua, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak? Tidak? Oke, kalau tidak, apa alasannya? Ya, dapat membuat batin anak tersiksa. Ada yang mengatakan bahwa hitungannya bagaimana? Oh, hukuman itu bersifat jangka pendek. Ya. Kemudian ini ada lagi yang kedua, menulis 100 kali di buku dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Tidak, tidak, tidak ya, Mama Irma. Karena mengapa tidak? Membuang waktu. Apalagi betul. Apalagi tidak efektif. Tidak efektif. Oke, betul. Nanti kita lihat. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada anak dapat meningkatkan motivasi pada anak. Setuju atau tidak ini? Setuju. Ya, jadi kalau memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Ya, ada yang bilang setuju, ada yang tidak setuju. Itu yang ketiga. Ya, nanti kita lihat selanjutnya. Ini kita ketahui duluan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif ini perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dan diawali dengan paradigma tentang teori kontrol. Kita lihat lanjut lagi. Nah, ini paradigma belajar. Nah, coba Bapak Ibu mengepalkan tangan. Ya, mengepalkan tangan. Dua. Jadi anggap saja kita seolah-olah beranggapan bahwa di dalam kepala tangan ini ada sesuatu yang berharga menurut kita. Coba kalau kita pikirkan yang berharga di dalam kita punya itu apa? Misalkan kita punya istri, kita punya anak, kita punya harta, kita punya pengetahuan. Kayak itu sangat berharga di dalam kepala tangan ini. Nah, setelah itu kita perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan kita. Nah, tugas dari rekan di sebelah, coba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Boleh membujuk, boleh mengasih, boleh, atau memaksa juga boleh. Coba berdua. Misalkan Ibu Emma dengan Ibu Satika. Nah, jadi yang di kepala tangan misalkan pacar, atau mungkin ibu punya uang 200 juta. Pokoknya kita bayangkan bahwa yang di kepala tangan itu sesuatu yang paling berharga. Lalu orang mau paksa ambil, kita kasih atau tidak? Tidak. Saya tanya. Ibu Emma, apa yang di kepala tangan?
Memang itu ibu pemilik, tapi kenapa ibu tidak kasih? Dia mau bujuk Ibu Sartika, mungkin sudah mama tinggal di Amerika, kita kasih uang sekian. Ibu kasih atau tidak? Ya, ibu ya apapun saya tidak kasih, karena itu milik saya. Ya, karena itu ibu pemilik. Siapa yang ketika dibujuk, dipaksa, coba kalau Ibu Sartika tendang, pokoknya paksa, lagi kasih atau tidak? Ya, tidak, semua pasti tidak. Karena kalau kita berpikir ini yang ada nih saya pun istri, contoh Bapak Hiro, saya pun istri, ini Cia rumah nih. Kalau orang mau ambil pasti saya suruh kasih. Atau Ibu Irma dengan Mama Coo, yang ada nih kita pun anak-anak di dalam kepalan tangan nih. Orang mau bujuk, mau kasih harta, tukar dengan uang 500 juta atau 1 miliar, kasih ini anak pun kita pasti tidak akan kasih. Biasanya seperti itu. Jadi ini ilustrasinya seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, tadi saya sudah bertanya. Ya, ini pertanyaan berikut. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Tadi Mak Ima sudah kasih tahu bahwa karena yang di dalam kepala tangan ini adalah yang sangat berarti atau berharga. Jadi, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol atau kendali untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri. Berarti kita yang memegang kendali atas diri kita sendiri. Mau buka ini kepala tangan, mau kasih orang, mau sonde, mau tetap tutup atau tutup terus, itu ada pada diri kita sendiri. Jadi, di sini kita belajar bahwa fungsi kontrol itu ada pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi jangan kalau kita buat salah, kita mulai bilang, oh ini nah gara-gara lu tadi, lu terlambat, tanya kita juga terlambat. Tidak bisa seperti kita kan sering begitu, beralasan dan menjatuhkan salah kepada mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai yang mereka percaya itu harus kita tanamkan. Nilai-nilai kebajikan universal itu kita tanamkan. Yang tadi kita sudah lihat itu bahwa rajin, integritas, saling menghormati. Nah, itu harus kita tanamkan kepada peserta didik kita sehingga mereka disiplin karena nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada diri mereka. Ya, ini konsekuensi dan versi restitusi. Jadi saya kasih contoh satu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Contoh, kalau anak tidak datang pagi, kita hukum berdiri di panas. Ya, itu sesuatu yang pasti menyakitkan, pasti atau berdiri kok kita pukul 5 kali betis, ya pasti meninggalkan rasa sakit. Kalau konsekuensi ini berarti kesepakatan bahwa ingat besok kalau tidak datang pagi berarti konsekuensinya apa? Berarti harus terjadi. Sedangkan kalau restitusi berarti ada pilihan di situ. Nah, untuk lebih mendalam nanti kita bisa lakukan praktek. Jadi ini kesimpulan dari bagian yang tadi disampaikan adalah hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah. Hukuman berupa fisik atau psikis. Nah, jadi hukuman ini kan datangnya tiba-tiba. Misalkan anak tidak pakai topi, ya sudah pasti Rino suruh lompat ke atas 10 kali sudah. Nah, lalu sifatnya satu arah kepada peserta didik. Ya. Kemudian berupa fisik atau psikis. Jadi berupa psikis itu ya kita omong yang kasar, menyakiti mereka punya perasaan. Berarti kita sedang memberikan hukuman psikis kepada anak-anak. Kalau fisik ya sudah lompat ke atas, berdiri satu kaki, itu hukuman fisik. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati di dalam kelas. Yang Bapak Ibu bilang keyakinan kelas kan ada keyakinan kelas, ada konsekuensinya. Kalau tidak pakai pakaian seragam yang sesuai hari, apa sudah konsekuensinya? Anak-anak sepakat
oleh guru dan murid. Umumnya dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Murid dibuat tidak nyaman dan bersifat jangka pendek. Konsekuensi bisa diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan untuk anak-anak terlambat, konsekuensinya apa? Kita sudah sepakat. Kumpul uang 1.000, atau apa biasanya. Nah, ya kalau restitusi itu proses menciptakan komisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, kalau anak berbuat kesalahan, kita melakukan restitusi, menstabilkan identitas mereka, kita mengangkat mereka untuk mereka kembali ke lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat dan positif. Kita lihat selanjutnya. Ya, ini contoh-contoh hukumannya. Ini contoh hukuman dan konsekuensi atau 100 kali yang tadi pertama kita bilang. Lari, mengelilingi lapangan, dan lain-lain. Ya, ini untuk dihukum oleh penghargaan. Misalkan kita kasih hadiah ini, itu namanya dihukum oleh penghargaan. Dia berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Lalu yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Betul, kalau kasih susun suka Kalau masih kasih terus, ini orang paling baik. Tapi kalau susun kasih, nah sudah, hubungan sudah rusak. Ini bukan terjadi di sekolah saja, tapi lingkungan sosial seperti itu. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan, lalu penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum. Jadi motivasi dari dalam diri, intrinsik, jadi mengurangi motivasi dari dalam dirinya. Ketika kasih penghargaan, motivasinya bagus. Tapi ketika sudah tidak dikasih penghargaan, motivasinya sudah tidak ada lagi. Jadi pemalas. Nah, jangan sampai peserta didik kita itu kita hukum dengan penghargaan. Besok kalau datang pagi dapat ini, dapat itu. Tapi kalau sudah kasih lain, akan hilanglah semua. Nah, ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Coba Bapak Ibu jawab pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau kendaraan bermotor? Kenapa harus pakai helm? Coba Mama Irma. Untuk menghindari kecelakaan. Ya, Mama Irma bilang untuk menghindari kecelakaan. Ada yang bilang untuk menjaga keselamatan. Ada yang bilang menghindari panas. Ada yang bilang untuk melindungi kepala. Ya, semua itu betul. Mengapa kita memiliki menurut dosen? Jadi restitusi ini bentuknya jadi 3 restitusi. Ini ada menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Bagian dari menstabilkan identitas ini kita mungkin bisa bertanya kepada mereka. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan kita lambat, kita tanya. Kita kasih dia baik-baik, stabilkan dulu deh identitas. Supaya dia tenang dulu. Dia sudah duduk benar, kita tanya. Kenapa hari ini dia terlambat? Sehingga dia bisa kasih tahu dia pengalaman.
Keyakinan apa yang kita sepakati dengan dia? Jadi tadi Dion sudah bilang bahwa datang dari pagi itu berarti bangun dari pagi. Dan seandainya masih terlambat bagaimana? Nah, jadi dia yang mengatakan bahwa ibu kalau saya terlambat lagi, nah ibu ini apa kasih pulang saya atau ibu suruh saya menghafal undang-undang ini. Jadi dia oke, baik. Berarti kita bersepakat ini ya. Berarti anak Dion sudah sepakat dengan ibu catat di sini. Berarti kalau terlambat lagi ini ya yang akan Dion lakukan kalau masih lambat. Jadi kita membuat keyakinan bersama dia, menyepakati keyakinan kelas bersama anak tersebut. Nah, kalau kita langsung dia terlambat, kita pukul, besok dia terlambat tidak pakai nanti 10 kali pukul bisa sampai mati. Nah, tugas mati dulu saya sering punya prinsip begitu ya. Kalau tuh bermain mau pulang orang tua semangat, saya juga bilang paling bisa sampai mati, paling pukul 2 kali sudah ibu sampai mati. Itu selalu ada di otak ketika saya membuat kesalahan. Bahwa pukul itu pasti sembuh kan? Iya. Nah, selalu bahkan kalau mati satu, kasih mati juga. Bukan anak-anak orang tua lagi. Jadi kita orang tua yang emosi dan sudah tahu mau apa lagi. Karena itu sudah mampu. Betul. Ini saya ngomong serius karena saya juga sebagai anak yang sedikit nakal ketika masih kecil. Karena lingkungan, karena kita sendiri sama orang tua terbiasa manja, kita bawa orang di sekolah, bawa di rumah, jadi ada kunjungan menimbulkan karakter yang buruk. Tapi ketika kita bertemu sebuah persoalan besar, di situ baru kita mendapat titik baliknya. Oke, kalau dia bisa ketemu titik balik dan berbalik. Tapi kalau dia tidak ketemu titik balik, pasti hancur. Jadi kita jangan selamanya berpikir bahwa nanti ketemu titik balik dia bisa kembali. Cukup kalau dia bisa kembali. Tapi kalau dia begini jangan pintar. Kalau ini terjadi di satu anak dalam kelas, maka bagaimana? Jadi ini bahan renungan bagi kita untuk materi hari ini terkait disiplin positif. Saya harap kawan-kawan juga bisa meresapi materi ini, bisa membuat disiplin positif di kelas masing-masing, bisa melakukan restitusi. Jadi poin penting yang harus diingat bahwa untuk menegakkan disiplin ini tidak selamanya lewat hukuman, baik fisik maupun psikis. Lalu tidak selamanya juga melalui penghargaan. Tapi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebajikan yang besar kepada anak-anak kita dengan kita mengetahui kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi atau belum, sehingga kita dapat menempatkan posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik, seorang ayah, seorang ibu terhadap anak-anak kita. Nah, kalau ada pelanggaran yang dilakukan, kita bisa melakukan pendekatan melalui restitusi, yakni segitiga restitusi ini dengan menerapkan 3 langkah ini, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Ketika keyakinan itu sudah disepakati, maka kita tinggal berjalan terus disiplin positifnya. Mudah-mudahan motivasi internal atau motivasi intrinsik dari anak-anak kita selalu tumbuh seiring dengan disiplin positif yang kita terapkan ini. Selamat menerapkan disiplin positif di kelas kita masing-masing, di lingkungan belajar kita masing-masing. Nanti kita akan sampai pada sesi tanya jawab. Untuk materi kita sampai di sini dulu. Mari kita semua beri aplaus dulu. Halo, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Armada M. Anin, wali kelas 6A SD Impres Melbaki, Kabupaten Kupang. Hari ini saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dibawakan oleh Ibu Novia Jenari MPD sebagai CGP Rekognisi Fasilitator Angkatan 9 Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan diseminasi budaya positif yang saya ikuti hari ini yang pertama meliputi disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru dan juga restitusi. Kegiatan ini sangat membuka pemikiran saya sebagai guru bahwa
posisi kontrol yang harus saya ambil dalam menjalankan tugas saya di sekolah, yaitu sebagai posisi manajer, yaitu menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Sekian dan terima kasih.